Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Ngopi Dilan hadir di waktu ngopi Anda untuk menyajikan pengetahuan dan informasi seputar pengadilan. Kali ini bersama saya Inayatus Salisia dengan narasumber yang istimewa. Beliau adalah seorang hakim wanita sekaligus menjadi humas dan juru bicara, Ibu Hajah Dr. Anda Taslimah, Magister Hukum. Ibu apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu telah hadir di sini menjadi narasumber Ngopi Dilan kali ini dengan mengambil tema tentang perceraian. Oke. Sebagaimana kita tahu, perceraian merupakan perkara yang mendominasi di pengadilan agama dimanapun di seluruh Indonesia. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita ngopi dulu yuk, Bu. Baik, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali tema kita kali ini, dan ini merupakan respon dari banyak pertanyaan masyarakat, baik itu di Google Ulasan, di WhatsApp Center Pengadilan Jakarta Timur. Pertanyaan yang paling banyak mendominasi adalah apa sih syarat untuk mengajukan perkara perceraian di pengadilan agama? Baik. Untuk berperkara di pengadilan itu baik para pihak langsung secara prinsipal mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Yang pertama adalah dia harus melampirkan KTP, akte nikah, akte kelahiran, kartu keluarga. Itu yang utama. Itu kalau kasus keluarga. Namun kalau kasusnya mengenai harta bersama, mengenai ekonomi syariah, itu ada persyaratan-persyaratan lain yang sudah ditentukan nanti di Pengadilan Agama. Adapun persyaratan tersebut diajukan baik secara langsung melalui elektronik atau sistem electronic court, melalui mengajukan secara elektronik dan membayar dilakukan di teller bank yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur. Itu untuk syarat-syarat untuk mengajukan berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Begitu. Cukup mudah ya Bu ya, Iya. ternyata ya. Tapi walaupun mudah, tentu saja tidak semua perkara perceraian yang didaftarkan itu akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Ya tentu. Nah, apa sih yang penyebab-penyebab yang membuat menjadikan Majelis Hakim itu mengabulkan putusnya suatu perkawinan yang merupakan mitsaqon ghalidho, yang merupakan perjanjian yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentunya banyak pertimbangannya, Bu. Silakan. Baik, dalam hal ini undang-undang telah mengatur ya, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP 9 Tahun 75, kompilasi hukum Islam maupun dalil maupun syar'i yang mengatur hal ini. Dalam hal ini, kalau untuk perkara-perkara perceraian itu diajukan sesuai yang beralasan seperti di pedomani, yaitu di pasal 19 huruf pasal 19 PP 9 tahun 75 atau 116 kompilasi hukum Islam. Itu pasal 19 PP 9 tahun 75 itu adalah 19A seperti apabila salah satu atau kedua belah pihak itu melakukan perselingkuhan atau berzinahan atau melakukan minuman keras yang memabukkan atau terlibat obat-obatan tuh. Kalau yang B-nya 19B itu yang melakukan meninggalkan lebih dari 2 tahun, terus yang C melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terus yang D itu juga ada ditentukan juga, serta F yang berselisih terus-menerus. Hal itu juga dipedomani sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 229. Wa in khiftum alla yuqimu hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Nah, gitu. Jika kedua pasangan itu takut untuk tidak melakukan kewajibannya atau dia takut melakukan
ingkar terhadap kewajiban yang mesti dia lakukan, dia bisa atau dapat melakukan gugatan. Misalnya si istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena terlalu benci sekali dengan pasangannya atau dengan suaminya, terlalu disakiti oleh suaminya atau pasangannya. Misalnya suaminya itu pemabuk, suaminya itu KDRT, suaminya itu meninggalkan 2 tahun atau di penjara atau berselisih terus-menerus, sehingga si istri itu tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai istri, sehingga itu yang membuka tabir atau membuka dia bisa mengajukan gugatannya ke pengadilan. Jadi kan dia nggak bisa taat lagi kepada pasangannya, nggak bisa taat lagi kepada suaminya dengan sebab-sebab yang tadi disebutkan itu. Itu alasan yang dapat dibenarkan kalau dia untuk dapat mengajukan perkaranya di pengadilan agama. Sebentar itu. Begitu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, kita mencoba merespon dari banyak pertanyaan juga di masyarakat ya Bu. Karena kita kan punya asas responsif sesuai dengan YLPAJ itu ya, super responsif. Jadi kita untuk memberikan pelayanan terbaik, kita juga merespon dari masukan dan pertanyaan dari masyarakat. Jadi ada salah satu penyebab perceraian itu adanya perselingkuhan. Sebenarnya perselingkuhan itu kategori yang dimasukkan dalam perselingkuhan itu sejauh apa sih Bu, sesuai dengan peraturan dalam undang-undang? Begini, dalam kaidah syariah yang nama itu kan perselingkuhan itu kan bahasa masa kini ya, bahasa mutaakhir gitu, yang terkini, yang terbaru. Kalau di dalam pasal 19 huruf A itu termaktub bahwa apabila salah satu pasangan itu melakukan perzinahan, zina kan dalam makna syar'i hukum Islam itu adalah seseorang yang di luar ikatan perkawinan itu melakukan hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah, atau dia belum suami istri, belum ada ikatan suami istri, tapi dia melakukan hubungan intim yang itu hanya dibolehkan oleh orang yang sudah bersuami istri, udah terikat dalam perkawinan yang sah. Itu makna awal, makna asal dari zina, kata-kata zina dalam syar'i itu ya. Namun hal ini bisa merebak atau bisa dimaknai lain. Yang namanya perselingkuhan itu adalah sesuai dengan hadis Nabi, kan ada bukan hadis Nabi saja ya, tapi ayat Al-Quran dalam surat An-Nur yang berbunyi wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Itu kan mendekati zina aja juga sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, kategori la taqrabuz zina itu masuk dalam makna perselingkuhan. Gitu. Sudah memasuki ranah perselingkuhan, karena kalau sudah mendekati perzinahan, la taqrabuz zina, mendekati perbuatan yang mengarah ke zina, itu juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengarah kepada perselingkuhan. Nah, sudah jelas kalau misalnya yang sudah tadi saya sebutkan, kalau misalnya salah satu pihak atau kedua pihak tersebut melakukan yang itu tadi, azinahnya, itu sudah pasti kategori perselingkuhan pasti. Gitu. Jadi Allah itu memberikan ultimatum kepada manusia, kepada umatnya, umat Nabi Muhammad, umat manusia lah pokoknya, jangan sampai kita mengarah atau mendekati ke zina tersebut supaya jangan sampai jatuh ke jurang perselingkuhan. Jadi makna ini bisa dikategorikan luas gitu ya. Kalau cuma misalnya chattingan yang mengarah ke perbuatan ke sana, berjanji untuk ketemuan, berjanji untuk melakukan sesuatu hal, atau berjanji atau dia kompromi untuk ketemu di sana, di sini, di sana, di sini. Nah, itu tadi yang
latak robu zinanya itu, jadi takrobu, mendekatinya. Jadi seperti saya sudah katakan tadi, mengarah ke sana bisa dikategorikan mengarah ke perselingkuhan. Baik, paham Ibu. Semoga masyarakat juga bisa memahami ini. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita rehat minum sebentar lagi. Baik. Bu. Kita ngopi dulu sesuai dengan podcast kita, ngopi Gilan. Alhamdulillah. Baik, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Baik. Setelah kita mengetahui sebab-sebab perceraian, nah nanti ada korelasinya dengan pernyataan selanjutnya, Bu, yaitu tentang akibat perceraian. Nah, apakah sebab-sebab perceraian itu nanti akan memberikan efek lain juga terhadap akibat perceraian? Nah, akibat perceraian itu apa saja? Mohon dijelaskan. Baik. Sesuai dengan yang Allah berikan petunjuk dalam surat Al-Baqarah ayat 209. Jadi bila si suami atau istri itu tidak mampu untuk melakukan menegakkan sendi-sendi rumah tangga agar tegak supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sehingga dibuka pintu perceraian, maka kalau sudah terbuka tentu ada imbasnya dong, ada akibat yang diakibatkan dari perceraian tersebut. Akibat ini bisa terjadi pada diri si suami, bisa terjadi pada diri si anak, bisa terjadi juga pada istri. Jadi suami, istri maupun anak semua kena imbas. Walaupun hal itu ada kebaikannya, tetapi sesuai yang Allah berikan petunjuk melalui Rasulnya, yaitu bahwa perceraian itu memang halal. Abghadul halal indallah at-thalaq. Memang perceraian itu dibolehkan, dibukakan sebagai pintu darurat, tapi Allah benci. Nah, kebencian Allah terhadap perceraian itu tadi yang sudah saya sebutkan, imbasnya kepada si istri, imbasnya kepada si suami, imbasnya kepada si anak. Antara lain contohnya, kalau si suami istri udah nggak bisa menegakkan tiang rumah tangga yang sakinah, imbas ke si suami, dia menjadi orang yang tidak menyukai lagi istrinya atau mantan istrinya. Sehingga kalau mantan istrinya itu misalnya ada dihubungi oleh laki-laki lain, dia masih ada rasa sebagai yang namanya pernah berkasih sayang, berkasih kasihan, ada cemburu, sehingga kecemburuan dia itu walaupun dia sudah memutuskan tali perkawinan, si istri yang mau menikah lagi akan mengalami kendala. Ada yang seperti itu. Demikian halnya dengan si istri terhadap si suaminya. Ini berimbas kepada si anaknya. Kalau anak itu di bawah asuhan istri, suami misalnya dia punya istri baru, dia menghubungi mantan istrinya karena dia mengasuh anak, menghubunginya ini diketahui oleh istri baru, ada kecemburuan dari istri baru kepada mantan istrinya, padahal dia mau menghubungi anaknya mengenai perkembangannya, mengenai pendidikannya, mengenai kesehatannya, ada kecemburuan. Tuh imbasnya. Demikian halnya dengan si istri, mantan istri. Kalau dia mau komunikasi dengan mantan suaminya mengenai hal anak, tentu kalau misalnya dia punya pasangannya mengetahui bahwa dia punya hubungan, masih ada hubungan dengan mantan suaminya, padahal dia mau menghubungi mengenai perkembangan anak, mengenai pendidikan anak, mengenai kesehatan anak dan lain sebagainya, si suami baru ini juga ada kecemburuan juga kepada mantan suaminya. Tuh. Jadi ada hubungan dari mantan masing-masing itu, ketidakbaikan komunikasi atau harmonisasi keduanya. Lain halnya kalau kedua-duanya itu saling mengerti. Selain itu, imbas kepada anak. Anak itu mengalami perkembangan yang berbeda dengan perkembangan anak normal. Karena anak yang akibat broken home itu punya kekurangan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Walaupun misalnya dari kejauhan ada, tapi kebanyakan psikologi anak itu punya kekurangan. Antara lain, dia tidak
secerah, se normal anak yang biasa. Seperti halnya kalau misalnya dia berteman dengan yang lain, ada kawannya yang tahu bahwa orang tuanya itu broken home, dia akan memberikan ucapan yang tidak menyenangkan. Misalnya, inilah akibat papamu cerai dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa lagi bergaul secara normal, secara baik, secara leluasa dengan teman-temannya, sehingga berimbas kepada perkembangan pendidikan atau emosi atau psikologis itu anak. Itu antara lain. Selain itu juga, itu kalau anak masih masa balita, masih bocil ya, balita, terus usia SD dan usia ke SMP, masa adolescence atau masa perkembangan dari masa anak-anak ke masa remaja itu juga kan memerlukan bimbingan kedua orang tua, baik itu ayah, baik itu ibu. Itu juga berimbas kepada anak itu sendiri, sehingga kalau anak itu kurang didikan, kalau anak itu kurang pengarahan dari kedua orang tuanya, mengalami juga itu anak. Kadang-kadang ada anak yang, maaf nih ya, pernah terjadi kasus yang masuk ke pengadilan itu, anak itu dibawa asuhan ibunya, sementara ibunya itu menikah dengan laki-laki baru. Sementara ketika atau tatkala ibunya pergi bekerja, anaknya itu gadis, remaja. Nah, itu ada yang juga anaknya itu diperlakukan perlakuan yang tidak senonoh oleh bapak baru. Gitu. Demikian pun sebaliknya, gitu ya, pelecehan seksual lah istilahnya. Tuh, itu apa sih namanya, imbas dari atau dampak dari perceraian. Walaupun seperti yang sudah saya ungkap tadi bahwa perceraian itu dibolehkan, dibenci, itu dampak yang tidak terungkap secara langsung atau tidak tergambar secara langsung, tapi itu ada. Gitu. Selain itu juga bahwa akibat perceraian itu, hak asuh itu kan terkadang ada pertikaian antara mantan suami dengan mantan istri. Tatkala anak itu masih belum mumayyiz, memang hak penguasaan atau pengasuhan anak itu berada dalam pengasuhan ibu kandungnya karena dia belum mumayyiz. Itu pun kalau ibu kandungnya itu memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebagai ibu yang baik, sebagai ibu yang benar dalam mengasuh. Misalnya dia tidak sebagai haldin atau pengasuh anak itu, dia memelihara kehormatan, terus terjamin kesehatan dan kesehatan serta kebersihannya, terus dia tidak melakukan KDRT terhadap anak, itu bisa atau dapat menjadi ditunjuk sebagai pengasuh dan pengasuh anak tersebut. Namun kalau tidak, nah nanti itu yang jadi pertikaian, apakah dia jatuh ke ayahnya kah atau ke ibunya atau keluarga ibunya. Dengan akibat perceraian yang begitu berat ya Bu ya, tentunya berat juga hakim untuk mempertimbangkan putusnya perkawinan suami istri, sepasang suami istri itu. Dan untuk mempertimbangkan putusnya perkawinan itu tentunya melalui tahap-tahap dalam proses persidangan yang juga tidak mudah, tidak ringan lah. Nah, proses dalam pengadilan itu secara singkat boleh dijelaskan nggak Bu? Oh gini, kalau perceraian itu kan ada dua jenis ya. Ada perceraian yang diajukan oleh pihak istri, itu namanya cerai gugat. Kalau perceraian yang diajukan oleh suami itu adalah cerai talak. Kalau cerai gugat itu istri dapat mengajukan misalnya perceraian di kumulasi dengan gugatan anak, hak asuh anak, terus biaya penghidupan anak, terus biaya iddah maupun mut'ah serta harta bersama. Demikian halnya dengan cerai talak. Cerai talak itu kalau suami yang mengajukan, itu si suami itu dapat mengajukan gugat cerai atau minta dikabulkan permohonan ikrar talaknya terhadap pengadilan. Dan itu juga secara normatif dia juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu nafkah selama masa iddah, mut'ah, biaya pemeliharaan anak atau pemeliharaan anak oleh siapa, serta harta bersama dapat juga diajukan. Itu kalau dia yang mengajukan sendiri atau
si istri sebagai pasangannya yang digugat itu juga mengajukan gugatan rekonvensi itu tadi, bisa digugat. Dengan melalui tahap ada mediasi Bu kalau bertemu, kemudian pembuktian juga ya Bu. Tentu saja yang namanya perkara diajukan di pengadilan itu adalah kedua belah pihak itu kan diwajibkan untuk hadir di muka persidangan. Kalau sudah hadir, majelis hakim memberikan penasehatan, perdamaian, serta dimediasi, dan proses mediasi juga perlu proses, dan juga setelah itu ada jawab, replik, duplik, pembuktian, dan lain sebagainya. Oh ya Ibu, kembali ke tadi pertanyaan sebelumnya. Kalau selingkuh, dia dapat hak ini nggak Bu? Mut'ah, dapat idah, begini. dan hak asuh anak ya Bu ya? Baik, saya jelaskan dulu mengenai perselingkuhan itu tadi ya. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya bahwa kalau ternyata terbukti selingkuhnya itu sesuai dengan kategori atau sesuai dengan yang diterangkan atau yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dia sudah melakukan perzinahan, dan perzinahan itu nggak mudah pembuktiannya. Harus ada empat mata ngelihat langsung, harus indikasinya ke arah sana yang benar-benar secara forensik misalnya ada. Nah kalau itu sudah terbukti berarti istri yang dicerai itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah. Gitu. Tapi kalau tidak terbukti perselingkuhannya itu atau perzinahan tersebut, dia tetap masih punya hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah. Kalau mut'ah tetap dapat ya Bu ya. Nah, apalagi hak asuh anak ya Bu, akan pengaruh juga hak asuh anak, bisa jadi tidak mendapatkan kalau terbukti. Enggak juga kalau untuk hak asuh anak. Hak asuh anak tadi sudah saya sebutkan bahwa hak asuh anak itu yang belum memais itu kan hak ibunya. Namun kalau ternyata terbukti dengan kasus tadi itu, sementara ada yang gugat, kalau tidak ada yang gugat tetap di hak asuh ibunya. Tetapi dengan ketentuan pasangannya itu atau mantan suaminya itu atau ayah si anak itu tetap punya sama kewajiban untuk membina, membimbing, mengawasi kesehatannya, akhlaknya itu anak itu. Jadi nggak dilepas begitu aja di bawah asuhan ibunya, enggak. Baik, terima kasih Ibu atas ilmu yang diberikan pada kesempatan kali ini. Semoga ngopi di lain kali ini bermanfaat bagi semuanya, khususnya masyarakat pencari keadilan. Amin. Demikianlah ngopi di lain kali ini, ngobrol pintar seputar pengadilan. Kesimpulan kita pada hari ini, mari kita kuatkan ikatan rumah tangga kita, jauhi perselingkuhan. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur ya Bu. Pengadilan Agama Jakarta Timur. Super. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.